Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita kembali pada ilustrasi mengenai Tuhan. Kita langsung saja buka PowerPoint-nya. Ini bukan ilustrasi baru ya saudara. Ini masih ilustrasi kita yang lama. Saya pindahkan ke PowerPoint yang baru karena yang lama sudah terlalu banyak slide. Bisa diikuti ya saudara. Baik. Jadi dalam Yesaya 43 ada Allah yang dibentuk. Lepanai lo notsar elve akhare lo yihye. Lo yihye. Dan saya masih bisa membaca notsar ini sebagai Allah yang dikecilkan. Sebab yatsar itu sendiri juga bisa berarti menjadi sempit. Jadi lingkaran kuning ini mengalami pengecilan. Siapa yang mengecilkan? Lingkaran yang lebih besar. Nah, itu gambarnya. Sekarang kita punya 3 lingkaran. Apakah ini adalah Allah Tritunggal? Lingkaran dengan garis putus-putus itu adalah Allah Bapa. Lingkaran kuning itu adalah Allah Roh Kudus. Sedang lingkaran biru paling kecil adalah Allah Putra. Apakah ini Allah Tritunggal? Bisa iya, bisa juga tidak. Kita pelan-pelan, saudara. Lingkaran biru ini tadi saya katakan sebagai Allah yang dibentuk. Hal ini sebenarnya hanyalah sebuah pola. Sebab yang dibentuk itu sesungguhnya adalah lingkaran bergaris putus-putus ini. NRK N Hologos. Bereshit bara Elohim. Nanti kita telaah satu persatu. Apakah ada Allah yang setara? Nah, lingkaran kuning ini adalah simbol dari nafas yang ditarik. Sedangkan lingkaran biru ini adalah simbol dari nafas yang dihembuskan. Kita kalau menarik nafas, yang besar apanya? Perut kita yang membesar. Dan kalau kita sedang menghembuskan nafas, perut kita jadi kecil. Betul ya? Kira-kira hal ini juga seperti itu. Lingkaran putus-putus itu adalah yang bernafas dalam tanda petik. Kenapa dalam tanda petik? Nanti saudara akan mengetahuinya. Kita pelan-pelan. Nah, nafas yang dihembuskan ini adalah semesta alam ini. Tempat di mana planet bumi kita berada. Dan sekarang ini Adonai sedang menarik nafasnya kembali. Oleh sebab itu semesta kita ini semakin lama semakin membesar. Alam semesta ini seolah-olah memompa dirinya sendiri dan menjadikan lingkaran kuning ini semakin besar lagi. Mungkin bagi kalian hal ini terdengar seperti kisah mitologi.
Ada seorang dewa yang menarik nafas sehingga alam semesta ini jadi membesar. Terkesan bukan sebuah ilmu pengetahuan, bukan? Ada dewa Zeus yang marah sehingga melemparkan geledek. Terdengar seperti narasi dewa-dewi. Betul ya? Diikuti saja terlebih dahulu. Tetragrammaton yang dibaca sebagai Adonai, tetragrammaton itu sendiri mempunyai arti menjadi. Adonai menjadi nafas. Adonai itu sendiri adalah lingkaran keempat yang akan saya tampilkan gambarnya ini. Sebentar. Nah, itu dia. Lingkaran putus-putus dengan garis yang sedikit saya transparasi. Tetragrammaton adalah lingkaran yang paling besar di antara ketiga lingkaran yang sudah kita buat ini. Tuhan itu roh. Roh itu bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu bisa mempunyai arti udara. Udara berhubungan dengan nafas. Dan ini adalah sebuah pola yang menjadi simbol. Yang terbesar menjadi yang terkecil menjadi yang terbesar. Jatuhnya memang dia-dia juga. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Jatuhnya memang dia-dia juga. Namun kendati demikian, tidak ada yang namanya Allah yang setara. Hal ini akan meruntuhkan doktrin Allah Tritunggal. Ajaran Allah Tritunggal itu mengatakan bahwa ada Allah yang setara. Siapa saja Allah yang setara ini? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Putra, Allah Putra bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Dan ketiga Allah inilah yang setara. Ada A, B, dan C. A bukan B, B bukan C, C bukan A. A, B, dan C adalah Allah yang setara. Kan begitu, saudara? Pada seri video kita yang ke-12, kita sempat menyinggung eksegesisnya orang Yahudi yang disebut Pardes. Ada 4 tahap. Tahap pertama disebut Pesat. Pesuto sel mikra. Membaca dari makna literal. Disuruh ikro yang apa adanya. Mikra, ikro. Membaca kitab suci secara literal, jujur, lurus, apa adanya. Kalau bacaan tersebut mengatakan adanya makhluk hidup berwajah 4, ya dibaca saja apa adanya demikian. Kita anggap saja memang ada makhluk hidup berwajah 4. That's it. Kalian pasti pernah membaca kitab Yeskiel, bukan? Dan banyak di antara kita yang langsung berkata, itu bukan literal. Mana ada makhluk hidup berwajah 4? Lalu apa?
literalnya memang menuliskan demikian adanya. Baca saja dulu. Demikian halnya dengan Yesaya 43 ayat 10. Secara literal memang dikatakan bahwa ada Allah yang dibentuk. Kita baca lagi secara pesat. Sebentar, saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, itu. Atem edai neum Adonai. Gak jadi. Kalian baca sendiri saja. Sudah ada contekane. Kurang pas buat saya untuk sekalian latihan membaca. Saya lanjutkan aja ya. Kalian baca sendiri. Sekali lagi, Notsar di sana diambil dari Yatsar. Dan Yatsar di sana saya baca bukan sebagai dibentuk, melainkan disempitkan. Dan Yihaya itu diambil dari Hayah. Jadi kalau masih boleh saya beri versi terjemahan yang lain, saya akan terjemahkan sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk atau tidak ada Allah yang terbentuk. Maksudnya tidak ada Allah yang dijadikan kecil. Aku satu-satunya Allah yang menjadi sempit, dan sesudah aku tidak ada yang menjadi. Aku bisa menjadi besar, aku bisa menjadi kecil. Mau menjadi besar ataupun mau menjadi kecil, aku adalah aku. Ehye aser ehye. Aku bukan besar, aku juga bukan kecil. Aku adalah aku. Dan di ayat selanjutnya itu ada 2 kali pengulangan kata anoki. 2 kali berarti konfirmasi. Akulah. Atau kalau dibalik, akulah aku. Anoki. Ehye aser ehye. Itu pembacaan terjemahan secara pesat ala Odi Suntono. Pembacaan, tapi juga terjemahan. Tapi pesat. Kita biasanya diajar memahami kitab suci ala Yunani. Makanya muncul pemahaman Allah Tritunggal. Konsep Allah Tritunggal itu konsep, saudara. Masih ingat dengan konsep dari murid bengalnya Thales? Konsep dari murid tersebut masih jauh lebih baik dari konsep Allah Tritunggal. Ke dalam tangan orang-orang yang berlogat ganjil, bangsa Israel diserahkan oleh Adonai Hashem. Dan mereka inilah yang kemudian bicara tentang konsep Allah Tritunggal. Allah yang asing. Allah yang tidak dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, membaca kitab suci dalam teks bahasa aslinya itu memang sangat diperlukan. Tapi juga jangan seperti ini. Sudah membaca kitab suci dengan bahasa aslinya, juga sudah berpikir dengan cara Yahudi, tapi yang diterima adalah filsafat Yunani. Ini seperti menikahi seorang wanita tanpa pernah menciumnya sama sekali.
dicium saja tidak, apalagi sampai ditelanjangi lalu bersetubuh. Ini bisa menjadi gambaran dari pernikahan Hosea yang kedua. Wanita itu hanya dinikahi, tetapi Hosea bersetubuhnya dengan wanita lain. Torah punya 70 wajah, right? Itu bisa menjadi salah satu wajahnya, salah satu gambarannya. Baru setelah itu Israel akan mencari Adonai, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Emangnya Daud masih hidup? Kok masih dicari? Baca saja dulu. Pesat, my friend. Ada Allah, ada raja. Baca saja dulu. Setelah semua angkatan para rasul meninggal, maka lahirlah angkatan yang tidak mengenal Allah. Polanya sama persis, saudara. Dan sekarang kita akan melawan filsafat Yunani tentang Allah Tritunggal dengan memakai filsafat dari Yunani itu sendiri. Kita melawan konsep dengan memakai konsep yang mereka kenal. Kita akan dihakimi menurut ucapan kita sendiri. Filsafat Yunani akan dihakimi dengan filsafat Yunani. Saya akan memakai Allah Tritunggal yang asalnya dari Yunani, tapi saya ganti dengan Allah Tritunggal versi Indonesia. Saya mainnya lokal-lokal saja dah. Sudah tua. Mainnya gak usah jauh-jauh. Ntar kesleo golek gawe. Jadi sekali lagi saudara, Pardes itu adalah hermeneutik ala Yahudi. Yang paling dasar disebut Pardes Pesat. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Apa maksudnya? Nah, hal seperti ini harus kita dalami lagi apa maknanya. Dan itu bisa masuk pada Pardes Remes. Lebih dalam lagi, masuk Pardes Deras. Yang paling dalam, nanti ketemu Pardes Shot. Dan sekarang kita bukan sedang bicara tentang pardes-pardesan, tetapi mau menggambarkan tentang Allah yang esa, sekaligus untuk melawan filsafat dari Yunani tersebut. Anggaplah pardes-pardesan itu tadi hanya untuk menambah wawasan kita saja. Ternyata ada loh hermeneutik ala Yahudi. Kira-kira begitu, saudara. Baik itu yang halakah maupun yang hagadah. Oke? Kita kembali pada Allah yang dibentuk. Jadi titik biru kecil ini adalah semesta alam yang tak lain adalah Allah itu sendiri. Allah yang dibentuk. Sekali lagi saya ingatkan, titik kecil ini hanya bagian dari sebuah pola dari Allah yang dibentuk. Tuhan semesta alam namanya. Adonai Sefaot Semo. Nanti kalian juga bisa membandingkan Sefaot dengan Saf, yang artinya covered.
Titik kecil ini menjadi cangkang yang melindungi isinya. Di luar aku, tidak ada Allah yang menjadi. Bahasa Arab ada istilah kafir, yang mana melahirkan kata kafir dalam bahasa Inggris. Ada hubungan etimologi. Para petani zaman dulu itu sering disebut sebagai kafir. Kenapa? Sebab mereka menyembunyikan benih di dalam tanah. Bahasa Ibrani juga ada istilah kafir, tapi beda makna. Bisa dilihat dalam Keluaran 30 ayat 12. Ki tisa etrus benei Yisrael lipekudeihem ki tisa etrus benei Yisrael lipekudeihem venatenu is kofer nefeso Adonai. Nah, kofer di sana itu kafir, tapi maknanya sedikit berbeda. Kafir di sini punya makna menutupi dalam arti menebus. Yesus itu kafir, saudara. Sebab Yesus itu menutupi dosa. Menutupi dalam arti menebus. Atau bisa juga kalian lihat dalam Yesaya 28 ayat 18. Di sana dibuka dengan kata fakupar. Diambil dari kata kerja kafar. Itu juga kafir. Perjanjian dengan maut akan disangkal. Kafir dalam Islam lebih condong pada tindakan menyangkal Tuhan. Dalam Yesaya, yang kafir justru Tuhan. Kafir dalam Yesaya menyangkal perjanjian dengan maut. Yang menyangkal adalah Tuhan. Kembali ke semesta. Jadi semesta ini adalah satu-satunya Allah yang melindungi. Dalam Yesaya 43 ayat 10 itu juga disebutkan dengan El. Lepanai lo notsar El. Bentuk tunggal, bukan Elohim. Artinya, semesta ini hanya ada satu. Tidak ada dua semesta, apalagi banyak semesta. Hanya ada satu alam semesta. Hanya ada satu Tuhan. Dan yang satu inilah yang menjaga semua isi di dalamnya. Menjaga di sini juga mempunyai dua pengertian makna. Pengertian pertama adalah menjaga dalam makna melindungi dan memelihara segala isinya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah menjaga dalam makna merahasiakan atau menyembunyikan sesuatu. Kafir. Apa yang dirahasiakan lingkaran biru kecil ini? Lingkaran kuning. Paham ya maksud saya? Lingkaran kuning ini menjadi rahasia dari lingkaran biru kecil ini. Artinya, semesta alam ini merahasiakan jati diri Allah yang sesungguhnya. Tetapi di satu sisi, Allah yang mana dalam ilustrasi ini adalah lingkaran kuning, Allah itu sendiri ingin menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya.
bahwa semesta alam itulah dirinya sendiri. Paham ya, saudara? Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku bahwa aku, lingkaran kecil biru, Allah yang merahasiakan, tetaplah Dia, lingkaran besar kuning, Allah yang menyatakan diri. Jadi Allah ini sebenarnya sudah menyatakan dirinya sebagai semesta alam. Tapi banyak orang yang tidak percaya, apalagi dengan berpisahnya ilmu pengetahuan dengan ilmu ketuhanan. Oleh karena kebodohan seorang pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaan politik saja, yang tidak percaya bumi adalah pusat semesta, akan dibakar hidup-hidup. Dari sinilah maka para ilmuwan protes untuk memisahkan diri antara ilmu ketuhanan dengan ilmu pengetahuan. Mereka belajar dari peristiwa yang dialami oleh Galileo. Mumpung belum ada tragedi berdarah, mending pisah. Lu mikir Tuhan saja, gak usah cawe-cawe ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Dan akibatnya, sekarang ilmu pengetahuan pun seolah-olah bertentangan dengan ilmu ketuhanan. Padahal Tuhan itu sendirilah ilmu pengetahuan. Logos, Da'at, pada mulanya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bersama-sama dengan Allah, dan ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Mosok semesta alam ini adalah Tuhan. Sesuai dengan sejarahnya, bukan? Sejarah yang saya maksud tentu saja sejarah dari kitab suci, bukan sejarah sekuler. Manusia makan buah dari pohon pengetahuan terlebih dahulu. Jadi sulit untuk bisa percaya bahwa semesta alam inilah adalah Tuhan. Mereka terpisah. Dan sekarang harus mencari Tuhan lewat ilmu pengetahuan. Jadi agak sulit bagi mereka yang otaknya murni ilmu pengetahuan. Karena mereka belajar ilmu pengetahuan lebih dulu, baru belajar mengenal Tuhan, maka mereka biasanya tidak mau menggatok-gatokke ilmu pengetahuan dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan, agama ya agama. Tapi orang yang membuang ilmu pengetahuannya, lalu berusaha mengenal Tuhan lebih dahulu, maka orang itu akan mengetahui bahwa semesta alam ini adalah Tuhan. Bahkan dia akan mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Da'at bisa menjadi apa saja. Tetragrammaton sudah menjadi. Semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung, kita juga masih akan pelan-pelan dan masih akan terus mengulang. Jangan khawatir. Sekarang kita akan melihat apa isi dari semesta alam ini sebelum penciptaan. Dalam tanda petik,
Sebab semesta alam ini memang diciptakan, sekalipun di sini kita sebut sebagai Tuhan itu sendiri. Kalau Musa menuliskan kitab Kejadian, maka saya menceritakan kitab Pra-Kejadian. Saya menceritakan sejarah dari lahirnya Tuhan. In the beginning. Sebuah huruf melahirkan sebuah kata. Sebuah kata melahirkan sebuah kalimat. Dan sebuah kalimat melahirkan sebuah kisah. Kitab Taurat diyakini oleh para rabi Yahudi diberikan kepada Musa melalui gugusan huruf-huruf. Dan jika kita mendalami makna dari huruf-huruf Ibrani tersebut, maka kita bisa mendapatkan sebuah kisah. Dan salah satu kisah tersebut adalah kisah yang akan saya ceritakan berikut ini. Kisah sejarah lahirnya Tuhan. His story. Kenapa saya katakan salah satu kisah, bukan satu-satunya kisah? Sebab Taurat mempunyai 70 wajah. Baik, mari kita mulai. Di luar aku, tidak ada Allah yang menjadi. Kita sudah akan mulai berputar-putar pada gambar lingkaran ini saja, saudara. Kita tidak akan kemana-mana. Mari kita kupas. Kita lihat di layar monitor. Bereshit bara Elohim et ha-samayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang dimaksud pada tahap ini sebenarnya adalah dua lingkaran tadi, saudara. Nah, ini. Lingkaran besar kuning ini adalah langit. Sedang lingkaran kecil biru ini adalah bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit, lingkaran kuning ini, dan bumi, lingkaran biru yang kecil ini. Dalam teks aslinya, sebelum kata langit dan bumi, ada kata et. Bereshit bara Elohim et ha-samayim et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit, mulai dari A sampai Z. Dan segala sesuatu yang ada di bumi, mulai dari A sampai Z. Pada titik ini, artinya lagi, sebenarnya lingkaran kuning ini adalah semesta alam. L yang dibentuk dalam Yesaya 43. Sedangkan lingkaran biru ini adalah bumi kita tercinta. Salah satu bagian isi dari lingkaran kuning. Salah satu dari A sampai Z yang ada dalam lingkaran kuning. Semoga kalian tidak menjadi bingung.
diikuti saja dulu. Nanti kita memang akan mengulang lagi kronologinya mulai dari in the beginning. Yang sekarang ini hanyalah bagian dari sebuah pola. Nah, sekarang kita akan memakai kata save. Kita tidak akan memakai kata save out, tetapi memakai kata olam. Dari olam lahir kata alam. Ribono sel olam. Tuan dari semesta alam. Ribono itu artinya tuan, majikan, sang pemilik. Tuan dari langit dan bumi. Langit itu bumi, bumi itu langit. Nanti saya akan berikan ilustrasinya, di mana ketika Allah memisahkan air dari air, maka kalian akan mendapatkan bahwa langit itu bumi, bumi itu langit. Dan karena semua ini hanyalah sebuah pola yang berulang, maka nanti kalian juga akan mengetahui bahwa semesta alam yang kita gambarkan dengan lingkaran biru kecil ini sebenarnya adalah bumi. Artinya lagi, bumi itu adalah semesta alam itu adalah bumi. Kita lanjut ke ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Semesta belum berbentuk dan kosong. Kita baca teks aslinya. Haaretz hayeta tohu fafohu. Di sana ada kata hayeta yang saya beri warna kuning. LAI menerjemahkan bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau saya boleh menerjemahkan, saya akan menerjemahkan secara pesat. Bumi menjadi belum berbentuk dan kosong. Atau bumi ada tanpa bentuk dan kosong. Ada kata kerja hayeta di sana. Hayeta itu artinya secara literal adalah menjadi. Artinya lagi, dalam kalimat tersebut ada suatu proses perubahan. Perhatikan slide berikutnya. Kalau saya hanya berkata bumi belum berbentuk, artinya saat itu memang tidak ada perubahan. Awalnya memang tidak berbentuk, saat itu juga tidak berbentuk. Perubahannya kelak. Kelak bumi akan berbentuk. Perhatikan yang sudah saya tulis. Next slide please. Tapi kalau saya menambahkan kata menjadi, bumi menjadi belum berbentuk. Artinya saat itu sudah ada perubahan. Tadinya sudah berbentuk, lalu menjadi tidak berbentuk, dan akan kembali menjadi berbentuk. Apa bisa dimengerti perbedaannya? Ini nanti nyambung dengan ayat 3. Yehior va yehior.
Nanti saudara bandingkan sendiri ya, slide nomor 8 dengan slide nomor 9. Bumi belum berbentuk dengan bumi menjadi belum berbentuk. Dalam terjemahan versi King Odi, terjadi perubahan yang kontinu. Bumi menjadi belum berbentuk. Awalnya bumi sudah berbentuk, lalu berubah menjadi tidak berbentuk. Kemudian nanti akan berubah lagi, kembali menjadi berbentuk. Paham ya, saudara? Kita lihat kembali pada ilustrasi gambar. Bumi menjadi kosong. Awalnya bumi sudah ada isinya, lalu berubah menjadi kosong. Kemudian nanti akan berubah lagi, kembali menjadi ada isinya. Dan sekali lagi, tolong diingat, bumi itu semesta, semesta itu bumi. Kalau lingkaran kuning ini semesta, maka bumi adalah lingkaran biru. Saya ulang ya. Kalau lingkaran kuning ini semesta, maka bumi adalah lingkaran biru. Kalau lingkaran kuning adalah bumi, maka semesta adalah lingkaran bergaris putus-putus. Sekali lagi, ini adalah sebuah pola. Lingkaran kuning menjadi tidak berbentuk dan kosong. Tadinya sudah berbentuk dan sudah ada isinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bentuk bumi dan apa isi bumi? Anggaplah bumi yang dimaksud sekarang ini adalah lingkaran kuning ini. Berarti planet bumi itu nanti adalah lingkaran biru. Bentuk dari planet bumi ini akan meniru bentuk dari bumi yang lebih besar. Kalau bumi yang besar kuning ini bentuknya kotak, maka nanti bentuk planet bumi yang kecil juga akan kotak. Nah, ketika dikatakan bumi menjadi tidak berbentuk, artinya tadinya sudah berbentuk. Bagaimana bentuk bumi sebelum menjadi tidak berbentuk? Kalian tinggal lihat bentuk garis yang terputus-putus. Paham ya maksud saya? Semoga saja tidak bingung. Semesta ini bentuknya bulat, saudara. Apa yang menjadi landasan bahwa semesta ini bentuknya bulat dan bukan segitiga atau kotak? Penjelasannya sudah saya jabarkan di video seri awal-awal. Silahkan ring the bell. Sekarang kita akan melihat lebih kepada apa isi dari bumi atau semesta alam ini sebelum menjadi tidak berbentuk dan kosong. Apa isinya? Untuk mengetahui apa isi dari bumi ini, saya minta saudara untuk membayangkan sesuatu terlebih dahulu.
sekalian sebagai penutup dari video ini. Saya akan meminta saudara untuk membayangkan 3 hal. Yang pertama, saya minta kalian untuk membayangkan dunia ini tidak ada terang. Yang ada hanya gelap. Sekali lagi, tolong dibayangkan terlebih dahulu. Setelah saudara membayangkan, pertanyaannya, apa yang saudara lihat? Yang kedua, sekarang kalian membayangkan sebaliknya. Dunia ini tidak ada gelap, yang ada hanya terang. Sekali lagi, tolong dibayangkan terlebih dahulu. Setelah kalian bayangkan, pertanyaannya, apa yang saudara lihat? Yang terakhir, kalian bayangkan hidup bukan di dalam terang, juga bukan di dalam gelap. Sekali lagi, tolong dibayangkan terlebih dahulu. Bagaimana membayangkan hidup dalam dunia tanpa terang dan tanpa gelap? Silahkan dibayangkan terlebih dahulu. Jika Tuhan berkehendak, kita akan jumpa kembali hari Senin atau Selasa. Paling lama hari Rabu. Selamat membayangkan. Shalom.